Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Alia dengan NIM 2303275. Salawat barakat salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada kesempatan ini saya masih bisa melanjutkan tugas video yang berjudul Perbandingan Sistem Ekonomi dan Ciri Utama Ekonomi Syariah, yang dimana memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Syariah. Nah, pada video ini kita akan membahas materi tentang perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah, yang dimana materi ini tuh sangat penting karena sistem ekonomi berhubungan langsung dengan kehidupan manusia sehari-hari. Nah, dari mulai cara mencari nafkah, melakukan transaksi, memproduksi barang, hingga bagaimana kekayaan distribusi dalam masyarakat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah melihat adanya perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, ada juga negara yang sangat maju, ada juga negara yang masih berkembang. Semua ini tidak terlepas dari sistem ekonomi yang mengelola sumber daya yang dimiliki. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari 4 bagian utama, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Yang pertama, ragam sistem ekonomi dunia, prinsip ekonomi kapitalis, sosial, dan Islam. Prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Melalui materi ini, kita diharapkan mampu memahami perbedaan sistem ekonomi yang ada di dunia dan mengetahui bagaimana ekonomi syariah menjadi sistem ekonomi yang berlandaskan keadilan, keseimbangan, dan nilai-nilai Islam. Kita masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi suatu negara tidak terbentuk secara tiba-tiba. Nah, sistem ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, faktor tersebut dapat berasal dari kondisi alam, kualitas manusia, budaya masyarakat, hingga kebijakan pemerintah. Nah, kita masuk ke dalam faktor sumber daya alam atau SDA. Nah, faktor pertama yang mempengaruhi sistem ekonomi adalah sumber daya alam atau SDA. Nah, sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kekayaan sumber daya alam sangat menentukan perkembangan ekonomi suatu negara. Nah, adapun contohnya itu kan Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah seperti hasil pertanian, perkebunan kelapa sawit, minyak bumi, batu bara, dan hasil lautnya. Sedangkan negara-negara Timur Tengah terkenal dengan kekayaan minyak bumi dan gas alam. Ketersediaan sumber daya alam mempengaruhi jenis pekerjaan masyarakat, jenis produksi, pendapatan negara, kegiatan ekspor dan impor. Nah, contohnya itu kayak masyarakat di daerah pertanian cenderung bekerja seperti petani, sedangkan masyarakat di daerah pertambangan banyak kerjanya itu di sektor pertambangan. Nah, namun kekayaan alam itu tidak cukup jika tidak dikelola dengan baik. Sumber daya alam justru dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan kesenjangan sosial. Yang B itu dia faktor sumber daya manusia atau SDM. Nah, selain SDA, faktor yang sangat penting adalah SDM, sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia adalah kemampuan manusia dalam bekerja, berpikir, dan menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Nah, negara yang memiliki SDM berkualitas biasanya lebih maju dalam bidang ekonomi dan teknologi. Contohnya adalah Jepang.
Nah, pasti teman-teman tidak asing kan dengan negara Jepang. Ya, Jepang tuh memiliki keterbatasan sumber daya alam. Tapi mereka tuh mampu menjadi negara maju. Karena apa? Karena masyarakatnya tuh dia disiplin, terampil, dan memiliki pendidikan yang baik. Justru itu negara Jepang itu SDM-nya itu sangat berkualitas karena memiliki ciri yang pertama itu rajin bekerja, disiplin, kreatif, menguasai teknologi, memiliki pendidikan yang baik. Pengaruh SDM terhadap ekonominya tuh membuat produksi meningkat, pengangguran berkurang. Nah, berbeda dengan Indonesia. Nah, kalau Indonesia dia lebih banyak penganggurannya karena tidak bisa mengelola seperti Jepang. Nah, Jepang juga pendapatan masyarakatnya itu dia meningkat, pertumbuhan ekonominya cepat. Sebaliknya, jika kalau kualitas SDM-nya rendah, maka akan muncul berbagai masalah seperti kemiskinan, pengangguran, produktivitas rendah. Karena itu pendidikan dan pelatihan itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, selanjutnya itu dia faktor teknologi. Nah, faktor teknologi adalah teknologi membantu manusia melakukan pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien. Di era modern, teknologi berkembang tuh dia sangat pesat. Hampir semua kegiatan ekonomi menggunakan teknologi mulai dari produksi hingga pembayaran. Contohnya seperti penggunaan mesin di pabrik, sistem belanja online, mobil banking, QRIS, aplikasi transportasi online seperti Gojek, Grab, atau yang lainnya. Nah, dari teknologi tersebut, produksi menjadi lebih cepat, biaya produksi lebih murah, distribusi barang lebih mudah, kualitas barang meningkat. Namun, teknologi juga memiliki dampak negatif. Penggunaan mesin otomatis dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia sehingga sebagian pekerja diganti oleh teknologi. Oleh karena itu manusia harus terus meningkatkan keterampilan agar mampu bersaing di era digital. Nah, selanjutnya itu D, faktor budaya dan sosial. Nah, budaya masyarakat juga mempengaruhi sistem ekonomi. Budaya itu dia berkaitan dengan kebiasaan dan pola hidup masyarakat. Nah, eksempelnya itu budaya hemat meningkatkan tabungan masyarakat, budaya kerja keras meningkatkan produktivitas, budaya konsumtif menyebabkan pemborosan. Nah, saat itu banyak masyarakat beli barang hanya karena mengikuti tren media sosial, bukan karena kebutuhannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa budaya sangat mempengaruhi perilaku ekonomi. Dalam Islam, perilaku konsumsi itu harus memperhatikan kebutuhan, kehalalan produk, tidak berlebihan, tidak mubazir. Karena itu budaya konsumtif perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan pemborosan. Nah, selanjutnya faktor politik dan pemerintah. Nah, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur ekonomi negara. Contohnya kayak penetapan pajak, bantuan subsidi, pengaturan harga, dan bantuan sosial. Nah, tujuannya itu menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi kemiskinan, pengendalian inflasi, dan mengurangi kesenjangan sosial. Nah, yang F itu dia faktor agama dan ideologi. Agama dan ideologi juga mempengaruhi sistem ekonomi. Contohnya seperti ekonomi Islam melarang riba, sistem kafalitasnya menekankan kebebasan individu, sistem sosial mengutamakan pemerataan ekonomi. Terus yang terakhir dia bertujuan mencari keuntungan tetapi juga menjadi keberkahan dan keadilan. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan kedua, ragam sistem ekonomi di dunia. Nah, di dunia terdapat beberapa sistem ekonomi yang digunakan oleh negara-negara untuk mengukur kegiatan ekonomi masyarakat tersebut. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan adat istiadat dan kebiasaan turun-menurun. Nah, sistem ini biasanya terdapat pada masyarakat pedesaan atau suku tradisional.
Nah, ciri-cirinya itu dia menggunakan alat sederhana, produksi untuk kebutuhan diri sendiri, bergantung pada alam, dan belum menghasilkan teknologi modern. Adapun kelebihannya, untuk hubungan sosial masyarakat kuat, gotong royong masih tinggi. Nah, itu dia tuh jarang terjadi persaingan. Nah, kalau kekurangannya itu produktivitas rendah, sulit berkembang, pendapatan masyarakat kecil. Nah, selanjutnya itu dia sistem ekonomi kapitalis. Nah, kapitalis ini dia memberikan kebebasan penuh kepada individu untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, contohnya itu dia di negara Amerika Serikat dan Inggris. Nah, ciri-cirinya hak milik pribadi diakui, kebebasan berusaha dan persaingan bebas. Yang C itu dia sistem ekonomi sosialis. Nah, sistem ekonomi sosialis ini dan menempatkan pemerintah sebagai pengatur utama ekonomi negara. Contohnya seperti Tiongkok dan Korea Utara. Ciri-cirinya alat produksi dikuasai negara, pemerintah mengatur ekonomi, kepentingan bersama lebih diutamakan. Adapun kelebihannya, pemerataan ekonomi lebih baik, kesenjangan sosial lebih kecil, sedangkan kekurangannya, kebebasan usahanya itu terbatas, kreativitas masyarakatnya kurang berkembang. Dan yang D itu sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran merupakan gabungan antara sistem kapitalis dan sosialis. Nah, contohnya itu kayak di Indonesia. Nah, adapun ciri-cirinya, pemerintah dan swasta sama-sama berperan, ada kebebasan usaha, pemerintah tetap mengawasi ekonomi. Nah, kelebihannya itu ekonomi lebih stabil, kepentingan masyarakat tetap diperhatikan, sedangkan kekurangannya campur tangan pemerintah kadang terlalu besar. Nah, sistem itu berusaha menyimbangin kepentingan individu dan kesejahteraan masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk pembahasan yang ketiga mengenai prinsip ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam. Nah, yang pertama itu prinsip ekonomi kapitalis. Kapitalis di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan ketiga, prinsip ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam. Nah, prinsip ekonomi kapitalis itu dia menekankan kebebasan individu pribadi, kebebasan berusaha, persaingan bebas. Dampak positifnya yaitu inovasi, berkembang investasi, dan eksplorasi tenaga kerja. Nah, yang kedua itu prinsip ekonomi sosialis dengan bersama. Nah, prinsipnya itu kepemilikan negara atas alat produksi, pemerataan kesejahteraan, perencanaan ekonomi dan pemerintah. Nah, yang C itu prinsip ekonomi Islam. Nah, Al-Quran dan hadis. Prinsip-prinsipnya itu dia tauhid, keadilan, tolong menolong, larangan ekonomi Islam serta mencari keadilan sosial. Pembahasan keempat, prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Nah, prinsip-prinsip ekonomi syariah ada tauhid, yang semua aktivitasnya itu dilakukan. Kedua, keadilan, tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam transaksi. Yang ketiga, larangan riba. Nah, Islam melarang bunga yang merugikan. Terus itu yang keempat, halal dan toib. Lima, tolong menolong. Ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang keenam, keseimbangan, tidak boleh berlebihan dalam mengonsumsi maupun menggunakan kartu. Nah, adapun yang ke B, ciri-ciri utama ekonomi syariah. Yang pertama, dia sumbernya dari Al-Quran. Tiga, melarang riba, gohar, dan maisir. Yang keempat, mengutamakan kesejahteraan bersama. Dan yang kelima, adanya zakat dan distribusi kekayaan.
adanya perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, ada juga negara yang sangat maju, ada juga negara yang masih berkembang. Semua ini tidak terlepas dari sistem ekonomi yang mengelola sumber daya yang dimiliki. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari 4 bagian utama, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Yang pertama, ragam sistem ekonomi dunia, prinsip ekonomi kapitalis, sosial, dan Islam. Prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Melalui materi ini, kita diharapkan mampu memahami perbedaan sistem ekonomi yang ada di dunia dan mengetahui bagaimana ekonomi syariah menjadi sistem ekonomi yang berlandaskan keadilan, keseimbangan, dan nilai-nilai Islam. Kita masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi suatu negara tidak terbentuk secara tiba-tiba. Nah, sistem ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, faktor tersebut dapat berasal dari kondisi alam, kualitas manusia, budaya masyarakat, hingga kebijakan pemerintah. Nah, kita masuk ke dalam faktor sumber daya alam atau SDA. Nah, faktor pertama yang mempengaruhi sistem ekonomi adalah sumber daya alam atau SDA. Nah, sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kekayaan sumber daya alam sangat menentukan perkembangan ekonomi suatu negara. Nah, adapun contohnya itu kan Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah seperti hasil pertanian, perkebunan kelapa sawit, minyak bumi, batu bara, dan hasil lautnya. Sedangkan negara-negara Timur Tengah terkenal dengan kekayaan minyak bumi dan gas alam. Ketersediaan sumber daya alam mempengaruhi jenis pekerjaan masyarakat, jenis produksi, pendapatan negara, kegiatan ekspor dan impor. Nah, contohnya itu kayak masyarakat di daerah pertanian cenderung bekerja seperti petani, sedangkan masyarakat di daerah pertambangan banyak kerjanya itu di sektor pertambangan. Nah, namun kekayaan alam itu tidak cukup jika tidak dikelola dengan baik. Sumber daya alam justru dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan kesenjangan sosial. Yang B itu dia faktor sumber daya manusia atau SDM. Nah, selain SDA, faktor yang sangat penting adalah SDM, sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia adalah kemampuan manusia dalam bekerja, berpikir, dan menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Nah, negara yang memiliki SDM berkualitas biasanya lebih maju dalam bidang ekonomi dan teknologi. Contohnya adalah Jepang. Nah, pasti teman-teman tidak asing kan dengan negara Jepang. Ya, Jepang tuh memiliki keterbatasan sumber daya alam. Tapi, mereka tuh mampu menjadi negara maju. Karena apa? Karena masyarakatnya tuh dia disiplin, terampil, dan memiliki pendidikan yang baik. Justru itu negara Jepang itu SDM-nya itu sangat berkualitas. Karena memiliki ciri yang pertama itu rajin bekerja, disiplin, kreatif, menguasai teknologi, memiliki pendidikan yang baik. Pengaruh SDM terhadap ekonominya tuh membuat produksi meningkat, pengangguran berkurang. Nah, berbeda dengan Indonesia. Nah, kalau Indonesia dia lebih banyak penganggurannya karena tidak bisa mengelola seperti Jepang. Nah, Jepang juga pendapatan masyarakatnya itu dia meningkat, pertumbuhan ekonominya cepat. Sebaliknya, jika kalau kualitas SDM-nya rendah, maka akan muncul berbagai masalah seperti kemiskinan, pengangguran,
produktivitas rendah. Karena itu pendidikan dan pelatihan itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, selanjutnya itu dia faktor teknologi. Nah, faktor teknologi adalah teknologi membantu manusia melakukan pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien. Di era modern, teknologi berkembang tuh dia sangat pesat. Hampir semua kegiatan ekonomi menggunakan teknologi, mulai dari produksi hingga pembayaran. Contohnya seperti penggunaan mesin di pabrik, sistem belanja online, mobil banking, QRIS, aplikasi transportasi online seperti Gojek, Grab, atau yang lainnya. Nah, dari teknologi tersebut, produksi menjadi lebih cepat, biaya produksi lebih murah, distribusi barang lebih mudah, kualitas barang meningkat. Namun, teknologi juga memiliki dampak negatif. Penggunaan mesin otomatis dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia, sehingga sebagian pekerjaan diganti oleh teknologi. Oleh karena itu, manusia harus terus meningkatkan keterampilan agar mampu bersaing di era digital. Nah, selanjutnya itu D, faktor budaya dan sosial. Nah, budaya masyarakat juga mempengaruhi sistem ekonomi. Budaya itu dia berkaitan dengan kebiasaan dan pola hidup masyarakat. Nah, example-nya itu budaya hemat meningkatkan tabungan masyarakat, budaya kerja keras meningkatkan produktivitas, budaya konsumtif menyebabkan pemborosan. Nah, saat itu banyak masyarakat beli barang hanya karena mengikuti tren media sosial, bukan karena kebutuhannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa budaya sangat mempengaruhi perilaku ekonomi. Dalam Islam, perilaku konsumsi itu harus memperhatikan kebutuhan, kehalalan produk, tidak berlebihan, tidak mubazir. Karena itu budaya konsumtif perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan pemborosan. Nah, selanjutnya faktor politik dan pemerintah. Nah, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur ekonomi negara. Contohnya kayak penetapan pajak, bantuan subsidi, pengaturan harga, dan bantuan sosial. Nah, tujuannya itu menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi kemiskinan, pengendalian inflasi, dan mengurangi kesenjangan sosial. Nah, yang F itu dia faktor agama dan ideologi. Agama dan ideologi juga mempengaruhi sistem ekonomi. Contohnya seperti ekonomi Islam melarang riba, sistem kafalitasnya menekankan kebebasan individu, sistem sosial mengutamakan pemerataan ekonomi. Terus yang terakhir dia bertujuan mencari keuntungan tetapi juga menjadi keberkahan dan keadilan. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan kedua, ragam sistem ekonomi di dunia. Nah, di dunia terdapat beberapa sistem ekonomi yang digunakan oleh negara-negara untuk mengukur kegiatan ekonomi masyarakat tersebut. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan adat istiadat dan kebiasaan turun-menurun. Nah, sistem ini biasanya terdapat pada masyarakat pedesaan atau suku tradisional. Nah, ciri-cirinya itu dia menggunakan alat sederhana, produksi untuk kebutuhan diri sendiri, bergantung pada alam, dan belum menghasilkan teknologi modern. Adapun kelebihannya, untuk hubungan sosial masyarakat kuat, gotong royong masih tinggi. Nah, itu dia tuh jarang terjadi persaingan. Nah, kalau kekurangannya itu produktivitas rendah, sulit berkembang, pendapatan masyarakat kecil. Nah, selanjutnya itu dia sistem ekonomi kapitalis. Nah, kapitalis ini dia memberikan kebebasan penuh kepada individu untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, contohnya itu dia di negara Amerika Serikat dan Inggris. Nah, ciri-cirinya hak milik pribadi diakui, kebebasan berusaha, dan persaingan bebas. Yang C itu dia sistem ekonomi sosialis. Nah, sistem ekonomi sosialis ini dan menempatkan pemerintah sebagai pengatur utama ekonomi negara. Contohnya seperti Tiongkok dan Korea Utara. Ciri-cirinya,
Alat produksi dikuasai negara, pemerintah mengatur ekonomi, kepentingan bersama lebih diutamakan. Adapun kelebihannya, pemerataan ekonomi lebih baik, kesenjangan sosial lebih kecil, sedangkan kekurangannya, kebebasan usahanya itu terbatas, kreativitas masyarakatnya kurang berkembang. Dan yang D itu sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran merupakan gabungan antara sistem kapitalis dan sosialis. Nah, contohnya itu kayak di Indonesia. Nah, adapun ciri-cirinya, pemerintah dan swasta sama-sama berperan, ada kebebasan usaha, pemerintah tetap mengawasi ekonomi. Nah, kelebihannya itu ekonomi lebih stabil, kepentingan masyarakat tetap diperhatikan, sedangkan kekurangannya campur tangan pemerintah kadang terlalu besar. Nah, sistem itu berusaha menyimbangin kepentingan individu dan kesejahteraan masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk pembahasan yang ketiga mengenai prinsip ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam. Nah, yang pertama itu prinsip ekonomi kapitalis. Kapitalis investasi dan eksplorasi tenaga kerja. Nah, yang kedua itu prinsip ekonomi sosialis dengan bersama. Nah, prinsipnya itu kepemilikan negara atas alat produksi, pemerataan kesejahteraan, perencanaan ekonomi dan pemerintah. Nah, yang C itu prinsip ekonomi Islam. Nah, Al-Quran dan hadis. Prinsip-prinsipnya itu dia tauhid, keadilan, tolong menolong, larangan ekonomi Islam serta keadilan sosial. Pembahasan keempat, prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Nah, prinsip-prinsip ekonomi syariah ada tauhid, yang semua aktivitasnya itu dilakukan. Kedua, keadilan, tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam transaksi. Yang ketiga, larangan riba. Nah, Islam melarang bunga yang merugikan. Terus itu yang keempat, halal dan thayyib. Lima, tolong menolong. Ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang keenam, keseimbangan, tidak boleh berlebihan dalam mengonsumsi maupun menggunakan kartu. Nah, adapun yang ke B, ciri-ciri utama ekonomi syariah. Yang pertama, dia sumbernya dari Al-Quran, melarang riba, gohar, dan maisir. Yang keempat, mengutamakan kesejahteraan bersama. Dan yang kelima, adanya zakat dan distribusi kekayaan. Batu bara dan hasil lautnya. Sedangkan negara-negara Timur Tengah terkenal dengan kekayaan minyak bumi dan gas alam. Ketersediaan sumber daya alam mempengaruhi jenis pekerjaan masyarakat, jenis produksi, pendapatan negara, kegiatan ekspor dan impor. Nah, contohnya itu kayak masyarakat di daerah pertanian cenderung bekerja seperti petani, sedangkan masyarakat di daerah pertambangan banyak kerjanya itu di sektor pertambangan. Nah, namun kekayaan alam itu tidak cukup jika tidak dikelola dengan baik. Sumber daya alam justru dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan kesenjangan sosial. Yang B itu dia faktor sumber daya manusia atau SDM. Nah, selain SDA, faktor yang sangat penting adalah SDM, sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia adalah kemampuan manusia dalam bekerja, berpikir, dan menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Nah, negara yang memiliki SDM berkualitas biasanya lebih maju dalam bidang ekonomi dan teknologi. Contohnya adalah Jepang. Nah, pasti teman-teman tidak asing kan dengan negara Jepang. Ya, Jepang tuh memiliki keterbatasan sumber daya alam.
Tapi mereka tuh mampu menjadi negara maju. Karena apa? Karena masyarakatnya tuh dia disiplin, terampil, dan memiliki pendidikan yang baik. Justru itu negara Jepang itu SDM-nya itu sangat berkualitas karena memiliki ciri yang pertama itu rajin bekerja, disiplin, kreatif, menguasai teknologi, memiliki pendidikan yang baik. Pengaruh SDM terhadap ekonominya tuh membuat produksi meningkat, pengangguran berkurang. Nah, berbeda dengan Indonesia. Nah, kalau Indonesia dia lebih banyak penganggurannya karena tidak bisa mengelola seperti Jepang. Nah, Jepang juga pendapatan masyarakatnya itu dia meningkat, pertumbuhan ekonominya cepat. Sebaliknya, jika kalau kualitas SDM-nya rendah, maka akan muncul berbagai masalah seperti kemiskinan, pengangguran, produktivitas rendah. Karena itu pendidikan dan pelatihan itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, selanjutnya itu dia faktor teknologi. Nah, faktor teknologi adalah teknologi membantu manusia melakukan pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien. Di era modern, teknologi berkembang tuh dia sangat pesat. Hampir semua kegiatan ekonomi menggunakan teknologi mulai dari produksi hingga pembayaran. Contohnya seperti penggunaan mesin di pabrik, sistem belanja online, mobil banking, QRIS, aplikasi transportasi online seperti Gojek, Grab, atau yang lainnya. Nah, dari teknologi tersebut, produksi menjadi lebih cepat, biaya produksi lebih murah, distribusi barang lebih mudah, kualitas barang meningkat. Namun, teknologi juga memiliki dampak negatif. Penggunaan mesin otomatis dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia, sehingga sebagian pekerjaan diganti oleh teknologi. Oleh karena itu, manusia harus terus meningkatkan keterampilan agar mampu bersaing di era digital. Nah, selanjutnya itu faktor budaya dan sosial. Nah, budaya masyarakat juga mempengaruhi sistem ekonomi. Budaya itu dia berkaitan dengan kebiasaan dan pola hidup masyarakat. Nah, example-nya itu budaya hemat meningkatkan tabungan masyarakat, budaya kerja keras meningkatkan produktivitas, budaya konsumtif menyebabkan pemborosan. Nah, saat ini tuh banyak masyarakat beli barang hanya karena mengikuti tren media sosial, bukan karena kebutuhannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa budaya sangat mempengaruhi perilaku ekonomi. Dalam Islam, perilaku konsumsi itu harus memperhatikan kebutuhan, kehalalan produk, tidak berlebihan, tidak mubazir. Karena itu budaya konsumtif perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan pemborosan. Nah, selanjutnya faktor politik dan pemerintah. Nah, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur ekonomi negara. Contohnya kayak penetapan pajak, bantuan subsidi, pengaturan harga, dan bantuan sosial. Nah, tujuannya itu menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi kemiskinan, pengendalian inflasi, dan mengurangi kesenjangan sosial. Nah, yang F itu dia faktor agama dan ideologi. Agama dan ideologi juga mempengaruhi sistem ekonomi. Contohnya seperti ekonomi Islam melarang riba, sistem kafalitasnya menekankan kebebasan individu, sistem sosial mengutamakan pemerataan ekonomi. Terus yang terakhir dia bertujuan mencari keuntungan tetapi juga menjadi keberkahan dan keadilan. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan kedua, ragam sistem ekonomi di dunia. Nah, di dunia terdapat beberapa sistem ekonomi yang digunakan oleh negara-negara untuk mengukur kegiatan ekonomi masyarakat tersebut. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan adat istiadat dan kebiasaan turun-menurun. Nah, sistem ini biasanya terdapat pada masyarakat pedesaan atau suku tradisional. Nah, ciri-cirinya itu dia menggunakan alat sederhana, produksi untuk kebutuhan diri sendiri,
bergantung pada alam, dan belum menghasilkan teknologi modern. Adapun kelebihannya, untuk hubungan sosial masyarakat kuat, gotong royong masih tinggi. Nah, itu dia tuh jarang terjadi persaingan. Nah, kalau kekurangannya itu produktivitas rendah, sulit berkembang, pendapatan masyarakat kecil. Nah, selanjutnya itu dia sistem ekonomi kapitalis. Nah, kapitalis ini dia memberikan kebebasan penuh kepada individu untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, contohnya itu dia di negara Amerika Serikat dan Inggris. Nah, ciri-cirinya hak milik pribadi diakui, kebebasan berusaha dan persaingan bebas. Yang C itu dia sistem ekonomi sosialis. Nah, sistem ekonomi sosialis ini dan menempatkan pemerintah sebagai pengatur utama ekonomi negara. Contohnya seperti Tiongkok dan Korea Utara. Ciri-cirinya, alat produksi dikuasai negara, pemerintah mengatur ekonomi, kepentingan bersama lebih diutamakan. Adapun kelebihannya, pemerataan ekonomi lebih baik, kesenjangan sosial lebih kecil, sedangkan kekurangannya, kebebasan usahanya itu terbatas, kreativitas masyarakatnya kurang berkembang. Dan yang D itu sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran merupakan gabungan antara sistem kapitalis dan sosialis. Nah, contohnya itu kayak di Indonesia. Nah, adapun ciri-cirinya, pemerintah dan swasta sama-sama berperan, ada kebebasan usaha, pemerintah tetap mengawasi ekonomi. Nah, kelebihannya itu ekonomi lebih stabil, kepentingan masyarakat tetap diperhatikan, sedangkan kekurangannya campur tangan pemerintah kadang terlalu besar. Nah, sistem itu berusaha menyimbangin kepentingan individu dan kesejahteraan masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk pembahasan yang ketiga mengenai prinsip ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam. Nah, yang pertama itu prinsip ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam. Nah, prinsip ekonomi kapitalis itu dia menekankan kebebasan individu, pribadi, kebebasan berusaha, persaingan bebas. Dampak positifnya yaitu inovasi, berkembang investasi, dan eksplorasi tenaga kerja. Nah, yang kedua itu prinsip ekonomi sosialis yang bersama. Nah, prinsipnya itu kepemilikan negara atas alat produksi, pemerataan kesejahteraan, perencanaan ekonomi dan pemerintah. Nah, yang C itu prinsip ekonomi Islam. Nah, Al-Quran dan hadis. Prinsip-prinsipnya itu dia tauhid, keadilan, tolong menolong, larangan ekonomi Islam, serta keadilan sosial. Pembahasan keempat, prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Nah, prinsip-prinsip ekonomi syariah ada tauhid, yang semua aktivitasnya itu dilakukan. Kedua, keadilan, tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam transaksi. Yang ketiga, larangan riba. Nah, Islam melarang bunga yang merugikan. Terus itu yang keempat, halal dan toib. Lima, tolong menolong. Ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang keenam, keseimbangan, tidak boleh berlebihan dalam mengonsumsi maupun menggunakan kartu. Nah, adapun yang ke B, ciri-ciri utama ekonomi syariah. Yang pertama, dia sumbernya dari Al-Quran, melarang riba, gohar, dan maisir. Yang keempat, mengutamakan kesejahteraan bersama. Dan yang kelima, adanya zakat dan distribusi kekayaan. Dan nasi lautnya.
Sedangkan negara-negara Timur Tengah terkenal dengan kekayaan minyak bumi dan gas alam. Ketersediaan sumber daya alam mempengaruhi jenis pekerjaan masyarakat, jenis produksi, pendapatan negara, kegiatan ekspor dan impor. Nah, contohnya itu kayak masyarakat di daerah pertanian cenderung bekerja seperti petani, sedangkan masyarakat di daerah pertambangan banyak kerjanya itu di sektor pertambangan. Nah, namun kekayaan alam itu tidak cukup jika tidak dikelola dengan baik. Sumber daya alam justru dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan kesenjangan sosial. Yang B itu dia faktor sumber daya manusia atau SDM. Nah, selain SDA, faktor yang sangat penting adalah SDM, sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia adalah kemampuan manusia dalam bekerja, berpikir, dan menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Nah, negara yang memiliki SDM berkualitas biasanya lebih maju dalam bidang ekonomi dan teknologi. Contohnya adalah Jepang. Nah, pasti teman-teman tidak asing kan dengan negara Jepang. Ya, Jepang tuh memiliki keterbatasan sumber daya alam. Tapi mereka tuh mampu menjadi negara maju. Karena apa? Karena masyarakatnya tuh dia disiplin, terampil, dan memiliki pendidikan yang baik. Justru itu negara Jepang itu SDM itu sangat berkualitas karena memiliki ciri yang pertama itu rajin bekerja, disiplin, kreatif, menguasai teknologi, memiliki pendidikan yang baik. Pengaruh SDM terhadap ekonominya tuh membuat produksi meningkat, pengangguran berkurang. Nah, berbeda dengan Indonesia. Nah, kalau Indonesia dia lebih banyak penganggurannya karena tidak bisa mengelola seperti Jepang. Nah, Jepang juga pendapatan masyarakatnya itu dia meningkat, pertumbuhan ekonominya cepat. Sebaliknya, jika kalau kualitas SDM-nya rendah, maka akan muncul berbagai masalah seperti kemiskinan, pengangguran, produktivitas rendah. Karena itu pendidikan dan pelatihan itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, selanjutnya itu dia faktor teknologi. Nah, faktor teknologi adalah teknologi membantu manusia melakukan pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien. Di era modern, teknologi berkembang tuh dia sangat pesat. Hampir semua kegiatan ekonomi menggunakan teknologi mulai dari produksi hingga pembayaran. Contohnya seperti penggunaan mesin di pabrik, sistem belanja online, mobil banking, QRIS, aplikasi transportasi online seperti Gojek, Grab, atau yang lainnya. Nah, dari teknologi tersebut produksi menjadi lebih cepat, biaya produksi lebih murah, distribusi barang lebih mudah, kualitas barang meningkat. Namun teknologi juga memiliki dampak negatif. Penggunaan mesin otomatis dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia sehingga sebagian pekerjaan diganti oleh teknologi. Oleh karena itu manusia harus terus meningkatkan keterampilan agar mampu bersaing di era digital. Nah, selanjutnya itu D, faktor budaya dan sosial. Nah, budaya masyarakat juga mempengaruhi sistem ekonomi. Budaya itu dia berkaitan dengan kebiasaan dan pola hidup masyarakat. Nah, example-nya itu budaya hemat meningkatkan tabungan masyarakat, budaya kerja keras meningkatkan produktivitas, budaya konsumtif menyebabkan pemborosan. Nah, saat itu banyak masyarakat beli barang hanya karena mengikuti tren media sosial, bukan karena kebutuhannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa budaya sangat mempengaruhi perilaku ekonomi. Dalam Islam, perilaku konsumsi itu harus memperhatikan kebutuhan, kehalalan produk, tidak berlebihan,
tidak mubazir, karena itu budaya konsumtif perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan pemborosan. Nah, selanjutnya faktor politik dan pemerintah. Nah, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur ekonomi negara, contohnya kayak penetapan pajak, bantuan subsidi, pengaturan harga, dan bantuan sosial. Nah, tujuannya itu menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi kemiskinan, pengendalian inflasi, dan mengurangi kesenjangan sosial. Nah, yang F itu dia faktor agama dan ideologi. Agama dan ideologi juga mempengaruhi sistem ekonomi. Contohnya seperti ekonomi Islam melarang riba, sistem kafalitasnya menekankan kebebasan individu, sistem sosial mengutamakan pemerataan ekonomi. Terus yang terakhir dia bertujuan mencari keuntungan tetapi juga menjadi keberkahan dan keadilan. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan kedua, ragam sistem ekonomi di dunia. Nah, di dunia terdapat beberapa sistem ekonomi yang digunakan oleh negara-negara untuk mengukur kegiatan ekonomi masyarakat tersebut. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan adat istiadat dan kebiasaan turun-menurun. Nah, sistem ini biasanya terdapat pada masyarakat pedesaan atau suku tradisional. Nah, ciri-cirinya itu dia menggunakan alat sederhana, produksi untuk kebutuhan diri sendiri, bergantung pada alam, dan belum menghasilkan teknologi modern. Adapun kelebihannya, untuk hubungan sosial masyarakat kuat, gotong royong masih tinggi. Nah, itu dia tuh jarang terjadi persaingan. Nah, kalau kekurangannya itu produktivitas rendah, sulit berkembang, pendapatan masyarakat kecil. Nah, selanjutnya itu dia sistem ekonomi kapitalis. Nah, kapitalis ini dia memberikan kebebasan penuh kepada individu untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, contohnya itu dia di negara Amerika Serikat dan Inggris. Nah, ciri-cirinya hak milik pribadi diakui, kebebasan berusaha, dan persaingan bebas. Yang C itu dia sistem ekonomi sosialis. Nah, sistem ekonomi sosialis ini dan menempatkan pemerintah sebagai pengatur utama ekonomi negara. Contohnya seperti Tiongkok dan Korea Utara. Ciri-cirinya, alat produksi dikuasai negara, pemerintah mengatur ekonomi, kepentingan bersama lebih diutamakan. Adapun kelebihannya, pemerataan ekonomi lebih baik, kesenjangan sosial lebih kecil, sedangkan kekurangannya, kebebasan usahanya itu terbatas, kreativitas masyarakatnya kurang berkembang. Dan yang D itu sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran merupakan gabungan antara sistem kapitalis dan sosialis. Nah, contohnya itu kayak di Indonesia. Nah, adapun ciri-cirinya, pemerintah dan swasta sama-sama berperan, ada kebebasan usaha, pemerintah tetap mengawasi ekonomi. Nah, kelebihannya itu ekonomi lebih stabil, kepentingan masyarakat tetap diperhatikan, sedangkan kekurangannya campur tangan pemerintah kadang terlalu besar. Nah, sistem itu berusaha menyimbangin kepentingan individu dan kesejahteraan masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk pembahasan yang ketiga mengenai prinsip ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam. Nah, yang pertama itu prinsip ekonomi kapitalis. Kapitalis yang bersama. Nah, prinsipnya itu kepemilikan negara atas alat produksi, pemerataan kesejahteraan, perencanaan ekonomi, dan pemerintah. Nah, yang C itu prinsip ekonomi Islam. Nah, Al-Quran dan hadis. Prinsip-prinsipnya itu dia tauhid, keadilan, tolong menolong, larangan ekonomi Islam, serta keadilan sosial. Pembahasan keempat, prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Nah, prinsip-prinsip ekonomi syariah ada tauhid, yang semua aktivitasnya itu dilakukan. Kedua, keadilan, tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam transaksi. Yang ketiga, larangan riba. Nah, Islam melarang bunga yang merugikan.
Terus itu yang keempat halal dan toib. Lima, tolong menolong. Ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang keenam, keseimbangan. Tidak boleh berlebihan dalam mengonsumsi maupun menggunakan kartu. Nah, adapun yang ke B, ciri-ciri utama ekonomi syariah. Yang pertama, dia sumbernya dari Al-Quran, juga melarang riba, gohar, dan maisir. Yang keempat, mengutamakan kesejahteraan bersama. Dan yang kelima, adanya zakat dan distribusi kekayaan. Itu kayak masyarakat di daerah pertanian cenderung bekerja seperti petani, sedangkan masyarakat di daerah pertambangan banyak kerjanya itu di sektor pertambangan. Nah, namun kekayaan alam itu tidak cukup jika tidak dikelola dengan baik. Sumber daya alam justru dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan kesenjangan sosial. Yang B itu dia faktor sumber daya manusia atau SDM. Nah, selain SDA, faktor yang sangat penting adalah SDM, sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia adalah kemampuan manusia dalam bekerja, berpikir, dan menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Nah, negara yang memiliki SDM berkualitas biasanya lebih maju dalam bidang ekonomi dan teknologi. Contohnya adalah Jepang. Nah, pasti teman-teman tidak asing kan dengan negara Jepang. Ya, Jepang tuh memiliki keterbatasan sumber daya alam. Tapi, mereka tuh mampu menjadi negara maju. Karena apa? Karena masyarakatnya tuh dia disiplin, terampil, dan memiliki pendidikan yang baik. Justru itu negara Jepang itu SDM-nya itu sangat berkualitas. Karena memiliki ciri yang pertama itu rajin bekerja, disiplin, kreatif, menguasai teknologi, memiliki pendidikan yang baik. Pengaruh SDM terhadap ekonominya tuh membuat produksi meningkat, pengangguran berkurang. Nah, berbeda dengan Indonesia. Nah, kalau Indonesia dia lebih banyak penganggurannya karena tidak bisa mengelola seperti Jepang. Nah, Jepang juga pendapatan masyarakatnya itu dia meningkat, pertumbuhan ekonominya cepat. Sebaliknya, jika kalau kualitas SDM-nya rendah, maka akan muncul berbagai masalah seperti kemiskinan, pengangguran, produktivitas rendah. Karena itu, pendidikan dan pelatihan itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, selanjutnya itu dia faktor teknologi. Nah, faktor teknologi adalah teknologi membantu manusia melakukan pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien. Di era modern, teknologi berkembang tuh dia sangat pesat. Hampir semua kegiatan ekonomi menggunakan teknologi mulai dari produksi hingga pembayaran. Contohnya seperti penggunaan mesin di pabrik, sistem belanja online, mobil banking, QRIS, aplikasi transportasi online seperti Gojek, Grab, atau yang lainnya. Nah, dari teknologi tersebut, produksi menjadi lebih cepat, biaya produksi lebih murah, distribusi barang lebih mudah, kualitas barang meningkat. Namun, teknologi juga memiliki dampak negatif. Penggunaan mesin otomatis dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia, sehingga sebagian pekerja diganti oleh teknologi. Oleh karena itu, manusia harus terus meningkatkan keterampilan agar mampu bersaing di era digital. Nah, selanjutnya itu D, faktor budaya dan sosial. Nah, budaya masyarakat juga mempengaruhi sistem ekonomi. Budaya itu dia berkaitan dengan kebiasaan dan pola hidup masyarakat. Nah, example-nya itu budaya hemat meningkatkan tabungan masyarakat, budaya kerja keras meningkatkan produktivitas, budaya konsumtif menyebabkan pemborosan. Nah, saat itu banyak masyarakat membeli barang hanya karena mengikuti tren media sosial, bukan karena kebutuhannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa budaya sangat mempengaruhi perilaku ekonomi. Dalam Islam, perilaku konsumsi itu harus memperhatikan kebutuhan, kehalalan produk, tidak berlebihan,
tidak mubazir karena itu budaya konsumtif perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan pemborosan. Nah, selanjutnya faktor politik dan pemerintah. Nah, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur ekonomi negara, contohnya kayak penetapan pajak, bantuan subsidi, pengaturan harga, dan bantuan sosial. Nah, tujuannya itu menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi kemiskinan, pengendalian inflasi, dan mengurangi kesenjangan sosial. Nah, yang F itu dia faktor agama dan ideologi. Agama dan ideologi juga mempengaruhi sistem ekonomi. Contohnya seperti ekonomi Islam melarang riba, sistem kafalitasnya menekankan kebebasan individu, sistem sosial mengutamakan pemerataan ekonomi. Terus yang terakhir dia bertujuan mencari keuntungan tetapi juga menjadi keberkahan dan keadilan. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan kedua, ragam sistem ekonomi di dunia. Nah, di dunia terdapat beberapa sistem ekonomi yang digunakan oleh negara-negara untuk mengukur kegiatan ekonomi masyarakat tersebut. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan adat istiadat dan kebiasaan turun-menurun. Nah, sistem ini biasanya terdapat pada masyarakat pedesaan atau suku tradisional. Nah, ciri-cirinya itu dia menggunakan alat sederhana, produksi untuk kebutuhan diri sendiri, bergantung pada alam, dan belum menghasilkan teknologi modern. Adapun kelebihannya, untuk hubungan sosial masyarakat kuat, gotong royong masih tinggi. Nah, itu dia tuh jarang terjadi persaingan. Nah, kalau kekurangannya itu produktivitas rendah, sulit berkembang, pendapatan masyarakat kecil. Nah, selanjutnya itu dia sistem ekonomi kapitalis. Nah, kapitalis ini dia memberikan kebebasan penuh kepada individu untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, contohnya itu dia di negara Amerika Serikat dan Inggris. Nah, ciri-cirinya hak milik pribadi diakui, kebebasan berusaha dan persaingan bebas. Yang C itu dia sistem ekonomi sosialis. Nah, sistem ekonomi sosialis ini dan menempatkan pemerintah sebagai pengatur utama ekonomi negara. Contohnya seperti Tiongkok dan Korea Utara. Ciri-cirinya, alat produksi dikuasai negara, pemerintah mengatur ekonomi, kepentingan bersama lebih diutamakan. Adapun kelebihannya, pemerataan ekonomi lebih baik, kesenjangan sosial lebih kecil, sedangkan kekurangannya, kebebasan usahanya itu terbatas, kreativitas masyarakatnya kurang berkembang. Dan yang D itu sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran merupakan gabungan antara sistem kapitalis dan sosialis. Nah, contohnya itu kayak di Indonesia. Nah, adapun ciri-cirinya, pemerintah dan swasta sama-sama berperan, ada kebebasan usaha, pemerintah tetap mengawasi ekonomi. Nah, kelebihannya itu ekonomi lebih stabil, kepentingan masyarakat tetap diperhatikan, sedangkan kekurangannya campur tangan pemerintah kadang terlalu besar. Nah, sistem itu berusaha menyimbangin kepentingan individu dan kesejahteraan masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk pembahasan yang ketiga mengenai prinsip ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam. Nah, yang pertama itu prinsip ekonomi kapitalis. Kapitalis ekspoliasi tenaga kerja. Nah, yang kedua itu prinsip ekonomi sosialis yang bersama. Nah, prinsipnya itu kepemilikan negara atas alat produksi, pemerataan kesejahteraan, perencanaan ekonomi dan pemerintah. Nah, yang C itu prinsip ekonomi Islam. Nah, Al-Quran dan hadis. Prinsip-prinsipnya itu dia tauhid, keadilan, tolong menolong, larangan ekonomi Islam serta keadilan sosial. Pembahasan keempat, prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Nah, prinsip-prinsip ekonomi syariah ada tauhid, yang semua aktivitasnya itu dilakukan. Kedua, keadilan, tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam transaksi. Yang ketiga, larangan riba. Nah, Islam melarang bunga yang merugikan. Terus itu yang keempat, halal dan thayyib. Kelima, tolong menolong. Ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang keenam, keseimbangan, tidak boleh berlebihan dalam mengonsumsi maupun menggunakan kartu. Nah, adapun yang ke B, ciri-ciri utama ekonomi syariah. Yang pertama, dia sumbernya dari Al-Quran, melarang riba, gharar, dan maisir. Yang keempat, mengutamakan kesejahteraan bersama. Dan yang kelima, adanya zakat dan distribusi kekayaan.
sekian dari pembahasan yang saya lampirkan. Di sini dari pembahasan tersebut, semoga teman-teman dapat memahami sistem ekonomi kita masing-masing, yang dimana sistem kapitalis dia menekankan kebebasan individu, sistem sosialis menekankan peran pemerintah, sedangkan ekonomi Islam menggunakan keadilan, keseimbangan, dan nilai syariah. Ekonomi syariah adil sebagai sistem ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan moral, etika, dan kejahatan masyarakat. Nah, semoga materi ini dapat